sebagai Abi. Tepuk tangan dong untuk Ari. Abi. Cecel sudah ada? Cecel sudah hadir. Kalau begitu bergabung bersama kita juga tentunya penulis buku generasi 90-an Marcella FP. Cecel. Hai Cecel. Cecel mania mantap. Asik. Maaf Bu, itu mancing. Ini beneran? Itu anjingnya Semuanya halo. Ada suara nggak sih? Ada. Oh, ada. Halo semuanya, selamat siang. Yang pasti dan melihat hasil karya Bung Ipang luar biasa sebagai debutnya. Udah pada nonton kan berarti di sini? Udah pada nonton. Tadi kita press screening dulu, baru sekarang kita press conference. Nah, are you happy with the movie actually? Happy, udah pasti happy karena 8 tahun gak sia-sia hasilnya seperti itu. Dan actingnya gila sih semuanya nih. Terima kasih. Kedalaman pada ngapain sih? Ini pertanyaan ya, jawab berarti ya. Iya dong. Teman-teman selamat siang, teman-teman media, terima kasih sudah menjadi salah satu yang menonton film ini paling awal. Kemarin kita habis keliling-keliling 5 kota, selain memberikan filmnya ke audiens yang ada di 5 kota itu, kita juga berusaha untuk merasakan kembali experience kembali ke bioskop dengan protokol itu seperti apa dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali sudah jadi salah satu yang pertama kali menyaksikan film ini setelah harusnya tayang di April dan nanti akan tayang di 24 Desember. Semoga jadi waktu yang baik gitu. Kalau pertanyaannya soal biasa terlibat sebagai penulis skenario dan sekarang jadi sutradara, tentu kalau saya pribadi seperti tradisi kebanyakan filmmaker, menulis skenario adalah satu bagian yang bila filmmaking itu mau dijadiin karir, berarti yang akan dilanjutkan kemudian adalah menyutradarai skenario yang ditulis gitu. Jadi ini bagian dari dari mimpi saya, dari cita-cita saya sebagai seorang filmmaker. Dari pertama kali secara tidak sengaja dicemplungkan ke dalam film, menulis Cahaya dari Timur, Beta Maluku rilis 2014 dan lalu bergulir di judul-judul lain, Surat dari Praha, Filosofi Kopi, Love for Sale, dan saya sampai di kesempatan dimana ya udah Pang, kan lo nggak pernah puas nih sama film yang lo tulis, ketika di direct sama orang lain, ya udah monggo lo direct sendiri aja gitu. Jadi ya ini film yang saya tulis, saya direct, kesulitan tentu ada seperti biasa, maksudnya benar-benar bukan hal yang mudah. Tapi yang menyenangkan adalah saya dibantu oleh banyak sekali orang yang passionate, oleh Cecel, oleh Angga Sasongko, oleh teman-teman cast semuanya. Mereka benar-benar suportif, memberi ruang kerja yang ideal dan semangat untuk itu sih, maksudnya energi yang besar untuk menyelesaikan apa yang sudah dicita-citakan. Oke. Sebenarnya gue selalu nolak sih sebenarnya, beberapa kali ditawarin, ayo. Kebahagiaan dan kesedihan tuh dua bagian yang tidak akan pernah lepas dari hidup manusia gitu. Dan ketika saya ditawari Angga Sasongko untuk ini, kita punya IP generasi 90-an, bisa jadi apa Bang? Kalau diturunin dalam bentuk cerita, kira-kira IP ini bisa dikembangin jadi apa gitu. Kita punya beberapa tawaran, punya beberapa opsi yang kita buat sampai akhirnya kita bersepakat untuk membawa ini ke cerita ini gitu. Pertanyaannya waktu itu sangat sederhana. Kami ada dalam satu situasi percakapan di mana apa ya yang terjadi dengan keluarga korban kecelakaan pesawat gitu, apa yang kira-kira mereka rasakan setiap harinya ketika ada anggota keluarga mereka yang mereka lepas pergi. Mungkin 45 menit harusnya udah ada kabar, saya sudah landing, tapi kabar itu tidak pernah sampai gitu. Saya, Angga dan teman-teman lain memulai ini dengan percakapan itu gitu. Dan lalu kami mengembangkannya dalam bentuk cerita dan selanjutnya gitu. Jadi kalau ditanya pesan, saya pengen
sebagai penulis skenario, sebagai sutradara, saya pengen sekali untuk bilang bahwa kesedihan, hal-hal buruk itu terjadi di hidup manusia, tapi manusia selalu punya cara untuk menghadapinya dan keluar dari situ gitu. Yang kedua, tiba-tiba saja film yang kami produksi di 2019 akhir ini, yang harusnya tayang di April, itu bagi saya pribadi, saya nggak tahu, mungkin teman-teman akan cerita yang lain juga gitu, mungkin Mas Angga akan cerita juga. Itu tiba-tiba jadi sesuatu yang resonate banget dalam diri saya, karena tahun ini tiba-tiba menjadi tahun yang berat banget gitu. Saya sendiri tadi, saya kalau boleh sedikit cerita gitu, dalam perjalanan saya datang ke sini tuh saya nyetir sambil nangis karena saya dengar lagunya Glenn Fredly gitu. Saya dengar lagunya Glenn Fredly. Saya pikir ketika saya bikin film ini di akhir Oktober di 2019, saya pikir saya hanya akan mempersembahkan cerita ini untuk satu kakak saya yang dulu meninggal waktu saya umur 15 tahun. Ternyata dalam perjalanan ke sini saya tahu bahwa saya punya dua kakak yang akan saya persembahkan cerita ini, karena ini adalah film tentang keluarga, tentang seorang adik yang kehilangan kakaknya gitu. Tapi karena teman-teman sudah menyaksikan, teman-teman pasti lihat bahwa di ujung cerita, setelah semua badai, setelah semua kebingungan, setelah semua kesedihan, manusia yang tersisa dari tragedi itu akan punya pilihan untuk terus bertahan demi lihat matahari besok gitu, dan bayangan bahwa kemungkinan hidup besok tuh akan lebih baik daripada apa yang terjadi hari ini. Makanya ketika ini Angga bilang, "Pang, kita tayang akhir tahun ya," saya tuh langsung di dalam hati saya bilang bahwa semoga ini bisa jadi refleksi buat kita, bahwa kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, semoga kita selalu menemukan cara untuk bertahan dan melanjutkan hidup gitu. Jadi saya pengen cerita itu sih sebenarnya, makanya saya bilang akhirnya film ini punya dua jawaban untuk pertanyaan tersebut. Mohon maaf ya. Adalah hal yang mudah karena kita punya streaming service sendiri kan, bioskop online gitu kan. Kalau kita cuma mau mikir for the sake of filmnya rilis, ada banyak tawaran sama seperti yang lain, dan bahkan kita punya streaming service sendiri yang investasi luar biasa besar, yang kemudian kalau kita bisa rilis di situ sebenarnya akan punya advantage yang besar sekali untuk bioskop online. Tapi kenapa akhirnya kami putusin untuk rilis di bioskop 24 Desember? Pertama karena film industri itu nggak cuma tentang tempat duduk yang teman-teman lagi rasain hari ini gitu, atau dinginnya suasana hari ini gitu. Kita bisa punya infrastruktur yang luar biasa, tapi kalau kita nggak punya konten, saya rasa penonton juga nggak akan datang ke bioskop. Oke, gue cukup selamat sore semuanya. Gue salah satu orang yang percaya bahwasanya peran itu memilih siapa aktornya, gitu. Siapa yang menjadi aktornya. Begitu gue diceritain sama Bung Ipang, karakter ini, gue pernah ada di sini, gitu. Pernah ada di posisi ini, gitu. Tugas kita sebagai aktor itu memainkan pengalaman dan terlibat dengan pengalaman itu, gitu sih. Jadi kayak gue pernah ada di sini, harusnya gue bisa meyakinkan lu bahwasanya Bayu itu gue, gitu. Melakukan kami ini ya seperti memanusiakan manusia gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak Bung Ipang ngedirect gue tidak merasa didirect gitu. Mas Angga gitu, mereka kasih ruang gue buat kita para aktor gitu, untuk mereka kasih kita ruang diskusi lah gitu. Jadi nggak yang lo harus gini enggak gitu. Itu sih yang bikin gue nyaman gitu. Sore semuanya. Kebetulan film Generasi 90 Melankolia ini salah satu film aku yang benar-benar beda dari film-film yang pernah aku peranin sebelumnya. Dan karakter Kirana ini itu menjadi kayak sebuah challenge banget gitu buat aku. That's why I accept the character, karena aku kan anak 2000-an ya. Aku masih muda. Baik, terima kasih. Kita lucu dulu ya. Baik, saya matang. Enggak, tapi karena aku masih muda, terus dapat challenge harus jadi anak yang hidup di tahun 90-an, itu jadi menarik banget gitu buat aku. Kayak aku tuh
rasa ingin tahunya tuh gede banget. Jadi aku pengen tahu gimana sih rasanya jadi anak 90-an, rasanya jadi Bung Ipang dulu gitu. Ya kan? Sebut nama. Oh, tahun 70-an. Tapi basically karakter dari Kirana ini itu karakter yang menarik banget dan very very challenging banget dari film-film aku sebelumnya. Mungkin yang udah nonton udah lihat aku aktingnya harus kayak gimana, dan itu sebenarnya waktu aku syuting film itu tuh rasa takut di dalam diri aku tuh gede banget karena aku pengen kayak do the best gitu loh buat nyampein karakter Kirana ini gitu. Gimana sih? Obviously yang paling susah adegan yang bareng Ari karena itu adegan pertama kali aku main film yang ada adegan seperti itu gitu. Dan untungnya Bung Ipangnya very very helpful. Ari juga very supportive gitu loh, kayak jadi waktu kita di set melakukan adegan itu gitu, mereka bikin aku tuh enjoy banget. Yang tadinya aku kayak takut, deg-degan karena aku nggak pernah ngelakuin hal itu, dan juga aku sama Ari ini film kedua kita, tapi waktu film pertama nggak begitu yang deket banget, dan ini yang kayak langsung pacaran gitu loh. Enjoy ya. Enjoy banget. Ada yang cemburu soalnya, ya kan? Jujur enggak sama sekali. Build chemistry sama mereka ini itu super easy karena mereka orangnya tuh super outgoing banget. Mereka benar-benar kayak Saskia, Agni, terus Wafda itu ngeliat aku benar-benar kayak adik di lokasi gitu, bareng sama Ari. Mereka manggil aku Cunihin, by the way, nggak tahu kenapa. Tapi mereka benar-benar treat aku like a family, not just them, tapi kayak Bung Ipa, Mas Angga, semuanya itu benar-benar treat us like a family. Even kayak di luar lokasi kita udah selesai syuting, kita udah lama nggak ketemu, we're still like a family gitu loh. Nah, itu tuh, gue juga mau Gitu. tambahin, maksudnya kita bukan transaksi jual beli tapi Iya. memang kita keluarga. Kita family, they're Masa very keluarga. welcoming gitu Iya. loh, sama kayak aku belum pernah acting sama Taskia sama Muafda gitu, tapi they're very welcoming. Mereka juga mau bantu aku buat ngajarin aku. Bung Ipang juga sabar banget sama aku di set. Dan mereka benar-benar kayak sabar dan kayak niat buat ngajarin gitu. Halo Mas, akhirnya kita ketemu. Selamat sore semuanya. Dari karakter Indah itu seorang kakak yang ceria untuk adiknya, untuk Abi. Dia selalu ada untuk Abi. Dia itu pusat kebahagiaan dan perhatian yang ada di keluarganya. Dia itu selalu ingin menyebarkan kebaikan yang ada di sekelilingnya, tapi keinginan itu nggak bisa terwujud karena dia mengalami kecelakaan pesawat gitu. Tapi selebihnya Indah itu affable, easy going, terus juga sangat ceria dan orangnya tuh kelihatan nggak pernah punya masalah gitu. Tapi sebenarnya ada gitu kan. sebetulnya ada gitu. Awalnya tuh ketika dapat karakter ini aku deg-degan, tapi seneng juga karena aku di sini meranin peran yang baru buat aku gitu. Senang juga karena ceritanya bagus gitu. Yeah. Dan di sini aku jadi seorang kakak yang Agni itu belum tahu gimana sih kakak yang baik dan ideal untuk Abi itu seperti apa gitu. Deg-degan karena ya aku belum tahu kakak tuh, aku anak tunggal gitu Yeah. Kak. Jadi Proses gitu ya. iya, tapi untung sendiri dari Bung Ipang juga bantu aku banyak hal, sabar juga Abi dan kes-kes lain, terus juga ada coach acting, ada Mas Angga juga yang ngebantu aku di sini gitu. Jadi proses deg-degan sama syutingnya lebih seru proses syutingnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media. Waalaikumsalam. Saya Taskia, berperan sebagai Sevia, kekasih gelap. Kalau aku pribadi sebenarnya memang seneng banget bisa bergabung lagi bersama teman-teman dari Visinema. Pertama mau makasih buat Mas Angga, Bung Ipan, Mas Mon, Widya juga waktu itu nge-casting aku. Itu pertama kali, kalau boleh cerita, pertama kali dapat skripnya itu, baru dapat sinopsis, aku tuh udah suka. Dan langsung kayak harus dapat gitu. Terus biar lancar aku nanya waktu itu, Mbak Widya nih ada partner main yang ada di skrip nggak? Gitu. Ada, nanti Arirham. Siapa tuh Arirham? Oh ya, gue searching dulu deh. Tapi kayak, oh iya, Okay. itu yang main terlalu tampan gitu kan. Okay. Cuma, oh ya udah, maskulin kan. Ya udah, kalau yang di sini kan kayak Arirham, oke.
searching, Oh, boleh deh ini, datang jam berapa? Jam 2. Oh, oke, baik, saya tunggu gitu kan. Oh ya udah, tiba-tiba langsung tandemannya sama dia gitu. Dan alhamdulillah lancar, dan malah di situ aku yang minder, aku yang ngerasa nih anak sih dapet gitu. Tapi ya mau usaha lagi, dan tiba-tiba dipanggil request lagi langsung sama Bung Ipang. Aku sampai ngomong kayak ini, kalau misalnya gue belum lo merasa belum puas dengan hasil gue pengen banget karena ceritanya sangat bagus gitu, bener-bener nggak cuma per karakter yang aku pengen, tapi semua karakter yang ada di situ, even ibu, Indah, ayah, semuanya tuh Kirana, Bayu itu tuh semua punya ceritanya masing-masing, dan sangat-sangat apa ya, sangat ingin lah untuk bergabung di sini gitu. Tapi ya itu sih, aku berterima kasih banget bisa memainkan karakter yang seperti itu. Menurut aku susah karena aku itu sebenarnya di asli adalah seperti Indah yang banyak berbicara, tidak bisa ngelihat orang diam gitu. Tapi di sini aku lebih banyak diam, introvert, misterius, yang apa ya? Ya jadi bayangan di sahabatnya, bisa dibilang sebenarnya aku menjadi bayangannya gitu. Aku melengkapi aja lah di situ. Sedangkan di kehidupan nyata aku nggak gitu. Ya apa? Aku pusat perhatian gitu. Tapi maksudnya aku banyak bicara gitu, sedangkan dia kan banyak diam. Saya buat pertanyaan dan jawaban sendiri. Biar kata kan gue tuh tegang sumpah pertama kali lagi kayak gini. Waktu itu memang pas langsung dikabarin dapat jadi Sevilla, nggak tahu kenapa itu merasa aku punya kesempatan untuk mengeluarkan sisi lain dari Taskia gitu. Memang kan aku aslinya memang sebawel itu, tapi sebenarnya ada sisi lain yang nggak pernah aku tunjukin ke orang gitu, kayak sering di kamar mandi sendiri bukan untuk buang yang sesuatu harus dibuang, tapi maksudnya membuang emosi, emosi. Maksudnya gue kalau bete gue pasti lari ke kamar mandi, punya ruangnya sendiri. Terus waktu itu memang di adegan yang bisa tadi teman-teman lihat yang di kamar mandi pun itu juga masih mikir nih gue harus ngapain ya. Tiba-tiba Mas Angga juga hari itu ada gitu dan ngasih tahu kayak ini kan ruangan lo, ayo lakuin ya, lo mau ngapain aja terserah lo, hancurin. Bahkan dia Mas Angga ngomong kalau mau hancurin WC-nya nggak apa-apa, hancurin aja gitu. Oh boleh gitu kan, ya tapi nggak dilakuin, takut juga. Tapi maksudnya itu emosi yang keluar gitu. Dan memang waktu itu juga sempat pendalamannya, aku sempat pergi ke satu tempat untuk jadi Sevilla sih. Enggak, gampang. Maksudnya sebenarnya pertama takut lah karena ngelihat Ari, maksudnya anaknya ternyata yang lebih dia introvert gitu. Ketemu Indah, maksudnya kita kan seringnya emang adegan itu bertiga kan, sama Indah tuh kayak introvert lagi juga, sama Junihin beda lagi gitu, sama Bayu memang udah kenal gitu kan, jadi kayak waduh nih temboknya gimana cara mecahinnya ya gitu. Maksudnya walaupun aku pendiam kan aku harus bersahabat sama Indah juga dan harus merasakan kenyamanan dari keluarganya dia gitu, dan ternyata alhamdulillahnya dapat kenyamanan itu gitu. Halo teman-teman, selamat sore. Dorongannya adalah mencoba untuk berkembang sih, dan keluar dari zona Ari yang dulu aja. Sebenarnya film ini tuh bisa dibilang turning point karir aku dalam berakting sih, karena banyak banget adegan-adegan yang belum pernah aku lakuin di film-film sebelumnya dilakuin di film ini, dan juga ada banyak banget sisi-sisi aku yang belum pernah orang lain lihat ada di film ini. Jadi itu dorongan terbesarnya, aku pengen menunjukkan sisi lain dari hidup aku yang belum pernah orang lain lihat gitu. Kalau misalnya orang lain lihat misalkan di TV atau di mana tuh senyum-senyum, ketawa-ketiwi, happy-happy, di film ini mungkin bisa melihat sisi yang lainnya. Salah satu prinsip aku sih itu sih, mencoba untuk berkembang sih. Susah sih. Pertama kali baca skripnya aku nggak yakin kalau misalnya aku bisa memberankan, tapi aku mencoba dan aku yakin karena dari teman-teman cast maupun semuanya, kru dan segala macam itu mendukung banget untuk aku. Jadi terima kasih banyak buat cast, kru dan juga semua orang yang terlibat dalam pembuatan film ini, sudah mengerjakan film ini dengan hati. Banyak dong. Banyak dong. Waduh. Pengalaman yang dapat dari film itu banyak banget, dan juga bisa belajar banyak dari cast-castnya. Karena kan nggak cuma ada yang di sini doang, ada banyak juga yang nggak hadir castnya. Mas Zalianti, Gunawan Sudrajat nggak datang. Bisa belajar banyak juga. Yang paling aku wow. Biar gampang ya. Harus jujur. Gini. Sebelum ya cerita aja. Sedikit fun fact gitu, kayak waktu
aku adegan sama Taskia. Mhm. Itu sebenarnya di film ini tuh ada ada 3 scene kita, ya kan, harusnya berciuman kan, tapi di yang di sekarang tuh cuma ada satu. Satu dong. Aquarium sama Oh, dua ya? Dua ya? Iya, Ada dua. Ya, sebelumnya itu ada 3 dan juga yang satu lagi itu di rooftop tapi nggak ada. Jadi terus Bung Ipang bisa menceritakan mungkin kayak gimana? Berapa kali retake ya? Divar itu kita, oh ini lucu, ada yang lucu. Ceritanya gimana? Boleh kali ya? Oke. Jadi waktu sama Jennifer itu kita ada sekitar 4 kali take apa ya? Apa 5? Lebih 7 ya? menang banyak. Apa 6? 5, 2-nya gua. tapi ada satu yang aku ingat kayak di waktu kita ngelakuin adegan itu kita tuh bener-bener deg-degan banget, aku sama Ariram yang bener-bener nervous banget, dan setiap kali selesai adegan kita selalu tos, kita kayak congrats ya. kita pokoknya bisa, kita profesional, kita kayak harus tos kayak gitu sebelum action dan sesudah. Oke. Semangatin. Oh jadi lu berasa kayak main ya? Oke siap ya, bisa ya. Oke. Bisa ya. Oke. Wah, dan take pertama sih Gila, itu Oke. Take pertama. take pertama tuh apa namanya? Karena take pertama akan jadi very awkward biasanya. Very awkward biasanya. mungkin Mas Angga bisa menjelaskan gitu. Enggak, kan? aku nggak ada di situ. Oh nggak ada, mungkin Bung Ipang yang menonton. Iya, jelasin. Coba. Kalau yang lain nggak bisa nonton karena waktu itu monitornya dimatiin semua. Oh, jadi gini, gue ceritain, jadi kayak Bung Ipang tuh ngomong ke Kirana kayak, nah coba deh, kamu tuh jangan jadi macan, jadi kucing. Kayak gitu deh. Harus inosen karena pertama kali katanya. Oke, Jadi siap. macan. Memang. Terus JJ-nya nanya, emang jadi inosen tuh gimana ya? Oke.